Ya. Halo WKP dia, bener gak WK ini? Jangan-jangan diserupain lagi. Shalom semuanya. Oh, ternyata bukan diserupakan. Ya, shalom, brother. Silakan. Shalom Pak Bom, Bu Sofi, ada siapa lagi nih? Ada Bu Winef, Toro, Habib, Servis, Pak Saifuddin Ibrahim. Shalom. Iya, tadi nih saya nonton di bawah, keren ini pembahasannya tentang kata Allah ya. Iya. Silakan bro. Iya. Saya langsung aja ya, jujur-jujuran ya. Jujur saya kecewa dengan Pak Bom. Gak apa-apa kan Pak Bom kan, kita sama-sama anak Tuhan kan? Gak apa-apa lah kita aja. Gua orang fine-fine aja. Dengan VT-nya Pak Bom. Kenapa saya kecewa? Karena dengan statementnya Pak Bom mengatakan gak apa-apa memakai Elohim, gak apa-apa memakai Theos, itu menjerumuskan dan mendegradasi scholars kita yang menerjemahkan Alkitab, karena kata-kata itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita. Itu yang pertama. Dan pasti tidak akan bisa dipakai oleh LAI. Ingat, LAI Lembaga Alkitab Indonesia, ada kata Indonesia. Artinya dia representatif bangsa Indonesia khususnya dalam penerjemahan Alkitab berbahasa Indonesia. Itu yang pertama. Jadi tidak akan mungkin LAI bisa memakai kata Theos, tidak akan mungkin LAI bisa memakai kata Elohim. Karena tidak ada di KBBI. Gitu ya. Yang kedua, yang tidak boleh memakai kata Allah dalam bahasa Indonesia, ALLAH, sebenarnya adalah Islam itu sendiri. Karena itu adalah bahasa Indonesia. Sedangkan kalau digunakan oleh Islam dalam menerjemahkan alif lam lam ha, artinya dia menerjemahkan nama pribadi. Itu melanggar kaidah bahasa Indonesia. Nggak boleh. Nama pribadi hanya boleh ditransliterasikan, tidak boleh diterjemahkan. Transliterasi itu alih aksara, bukan alih bahasa. Itu ya. Jadi ada dua poin di sini yang saya mau tegaskan. LAI tidak pernah salah menggunakan kata Allah. Karena padanan kata sesembahan menurut KBBI hanya ada satu, yaitu Allah. Makanya tidak diserap lagi Theos. Padahal turunan kata Theos diserap oleh oleh KBBI. Apa turunan katanya? Contoh, teologi. Diserap, tapi kenapa Theosnya nggak diserap? Karena sudah ada Allah yang berarti sepadan. Teologi harus diganti ya? Iya, harusnya. Iya, harusnya kalamullah. Oh, kalamologi ya. Iya, teologi itu kalamullah. Teologi, iya, logos Theos kan. Kalamlogi. Logi itu kan logos. Ya iya, kalamlogi. Berarti kalam Theos. Nggak boleh pakai kata logika dong, Kak. Kata logika iya. dari kata logos, jangan pakai kata logika. Iya, logika juga itu dari Yunani. Logika harus dihapus. Betul. Pakai apa dong kalau logika diganti? Apa ya, logika? Kalam, logos itu padanannya kalam. Oh gitu. Nah makanya itu saya bilang kenapa kata Theos nggak diserap? Karena sudah ada Allah. Allah sepadan dengan Theos. Mereka kan sering bilang juga, kenapa nggak pakai dewa? Dewa sepadan dengan Kurios. Dewa nggak sepadan dengan Theos. Boleh dicek di KBBI. Jadi itu makanya saya bilang pas saya lihat itu serius Pak Bom. Ya mungkin Pak Bom ada niat dan maksud yang baik juga di belakangnya. Cuman ya itu, jangan sampai kita degradasi scholars kita. Itu. Dan ya, mereka itu tidak akan bingung. Mereka itu tidak akan bingung. Bisa terapi dulu. Habis, sabar lah, bisa terapi dulu. Ya nggak apa-apa. Saya cuma tanya satu saja sama WK. WK ini kan anak muda yang IQ tinggi. Sedikit Pak Bom. Saya mau tanya sama WK. Ya, WK. Terakhir biar sekalian. Ayo lanjut. Mereka itu tidak bisa menuntut kita. Kenapa mereka tidak bisa menuntut kita? Karena LAI sudah bekerja sesuai regulasi dan administratif. Bahwa dia LAI ya sebagai representatif bangsa Indonesia dalam penerjemahan wajib dan berhak menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu yang pertama. Kenapa mereka nggak bisa nuntut? Itu kan. Makanya yang mereka lakukan
memprovokasi orang Kristen agar kita yang merasa ternista menggunakan kata Allah. Itu. Dan surat edaran terakhirnya dari LAI juga kebetulan ditandatangan Pak Prof Anwar. Itu memang sudah jelas di situ bahwa padanan kata Allah itu ya betul. Ya, mereka pengen memprovokasi supaya kita nurut, jangan mau. Benar, makanya itu supaya poin kekecewaanku aja supaya ketahuan gitu kan. Karena jangan sampai kita yang terprovokasi gitu. Ide ularnya mereka. Jadi biar aja kalau mereka yang merasa keberatan, mereka yang tuntut, silakan. Nah, karena kebodohan mereka akan muncul kalau mereka yang nuntut. Kelihatan kebodohan. Kalau Allah ini kita bisa membuktikan ya, bukan nama pribadi dan sudah dipakai oleh orang Kristen, mereka yang harus menghapus kata Allah. Betul. Dari Quran. Dan tahu nggak di Malaysia itu kalahnya karena apa, Bu Sofi? Karena mereka tidak bisa membuktikan umat Islam lebih dulu memakai kata Allah dalam bahasa Melayu. Gak bisa membuktikan. Mereka harus ngalahin Ruil, terjemahan Ruil, ngalahin terjemahan Ledeker, ngalahin terjemahan Brouwerus. Mana bisa ngalahin orang Qurannya baru muncul tahun 1924. Iya. Sudah selesai. Bisa saya tanggapi? Siap Pak Bom, lanjut. Oke, saya mau tanya sama WK dulu. Dengan adanya begini, WK menurut WK mengerti nggak apa yang tadi WK bilang? Apakah saya mengerti dalam bahasa Indonesia nggak terjemahan itu sehingga bisa diterjemahkan Allah itu tidak apa? Allah kalau apabila Allah tidak masuk dalam bahasa Indonesia, apakah ilmu begitu saya tidak tahu sehingga saya berani bicara begini. Menurut WK saya tahu atau tidak? Kalau tanya saya, menurut saya Pak Bom pastinya harus tahu. Harusnya teman-teman harus teman-teman harusnya tahu paham. Saya punya maksud semua ini supaya kalian harus, orang Kristen itu kan Tuhan Yesus bilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu yang saya lakukan, bro. Nah, jadi kalau kalian kecewa dan saya tidak apa-apa. Segala sesuatu untuk baik, segala sesuatu untuk kemerdekaan itu harus ada korban. Ya korban saya tidak apa-apa lah. Cuman ya itu Pak Bom, karena saya juga harus ngomong ya, saya nggak. Ya nggak apa-apa. Saya ngomong itu karena adanya seperti itu. Ada teman-teman ini yang mungkin kurang teredukasi. Biar aja. Takutnya ikut terprovokasi, mendegradasi para scholars kita. Itu prof semua loh di LAI khususnya bidang penerjemahan itu prof semua, paling rendah doktoral gitu. Iya, dengan begini kan bisa lebih mantap supaya kan lebih bagus. Makanya kalau mereka demikian, sudah terjadi apa yang terjadi? Mereka tidak akan bisa namanya mengais-ngais ngambil-ngambil ayat Alkitab. Contoh di terjemahan Kemenak ada mereka ditahlili kan, penafsiran tahlili. Di situ mengatakan orang Kristen dan orang Katolik, orang Ortodok menuhankan murid-murid Yesus, ya kan? Benar. Nah, di situ kan kita jadi pikiran. Dan saya jujur saja di sini di Sinode di Papua mereka tidak tahu. Orang Kristen di sini, andai kata mereka tahu kira-kira gimana? Ya toh? Nah, jadi itu senjata saya sih sampai sekarang, bro. Tolong dipahami. Nah, jadi kita ini ikut arus saja. Memang suatu korban untuk kemerdekaan, untuk segala sesuatu harus dikorbankan. Toh? Jadi mereka mau korbankan PNK. Sebanyak buat teman-teman semua ya, saya kasih solusi untuk kata Allah ya. Satu-satunya solusi LAI tidak pakai kata Allah itu menghapus kata Allah dari KBBI dan mengganti padanannya. Gak bisa kata yang gak bisa. Itu doang satu-satunya cara. Ya. Kalau gue bilang sebenarnya bukan Allah ya, tapi ilah sebenarnya itu yang tepat ya, bahasa Arabnya ilah. Tapi untuk merujuk kepada Allahnya Israel itu harusnya al-ilah, karena di dalam Alkitab kita juga ha-Elohim dan Hotheos. Gitu. Kalau kita lihat di KBBI juga memang turunan kata Allah itu yang diserap KBBI secara etimologi ya. Itu dari ilah. Ini ya saya coba bukakan ya supaya kita sama-sama belajar baca kamus. Karena ini ada juga kemarin yang sempat ngaku-ngaku Romo, saya lihat VT-nya dia nggak tahu baca kamus ternyata. Ya betul. Ya, Wikipedia ini ya Pak WK ini adalah seorang ahli bahasa kawan-kawannya bahasa Indonesia. Sedikit aku kasih bocoran supaya jangan kita ini siapa sih ngomong ini gitu, dia ahli bahasa. Ini secara etimologis. Bagus banget.
Itu si Rab Jono juga sudah menunjukkan di KBBI bahwa Allah ini bukan hanya sekedar proper name tapi juga bisa berupa gelar. Jadi kita sama sekali tidak pernah LA itu udah benar, udah tepat. Ya. Udah tepat. Makanya itu yang saya nggak mau kita sampai salah persepsi gitu ya. Nah ini kita lihat ya, kata Allah menurut KBBI sendiri ya, Allah itu berasal secara etimologi atau asal usul kata, dasar katanya ya, dari Allah yang artinya yang disembah. Turunan dari kata apa? Ilah. Atau sama artinya yang disembah juga. Nah, kemarin ada orang bikin VT ya, yang ngaku Romo itu. Dia bilang ini adalah etimologi. Makanya saya bilang harus cerdas kita. Minimal harus bisa baca kamus. Ini bukan etimologi. Ini terminologi. Pemaknaan, penggunaan kata. Ya. Etimologi itu dasar kata. Dan merujuk ke terminologinya pun gak ada yang salah. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau kita cari lagi kata nama ini ya, KBBI ya. Kita cari kata nama. Nama itu punya 3 terminologi. Yang pertama itu proper name atau kata untuk menyebut atau memanggil orang. Yang kedua itu gelar atau sebutan. Itu nama juga, nama gelar sama nama pribadi. Ini terminologi semua ini. Yang ketiga kemasyuran. Jadi kalau kita artikan pakai terminologi yang kedua, pemaknaan yang kedua, kalimat ini jadinya seperti ini. Gelar atau sebutan Tuhan dalam bahasa Arab. Nggak ada yang salah. Makanya harus pahami. Minimal kasih tahu itu yang kemarin bilang ini adalah etimologi, itu udah salah besar. Itu ya. Jangan mau kita di Oke, shalom. Berbudak. Shalom semua. Kebodohan gitu. Oke, shalom. Boleh saya dulu ya. Nanti dulu Pak, nanti dulu, tenang dulu. Ya silakan lanjut aja. Silakan. Oh, sudah selesai WK. WK selesai? Oke, silakan Pak Elohe satu ya. Pak Momom atau siapa? Atau tamu kita sapa dulu? Pak Elohe silakan, ada yang mau sampaikan? Baik, saya sebentar aja. Baik, terima kasih. Pertama, saya mau sampaikan ke teman-teman, kita pertama jangan terpancing dengan teriakan-teriakan sebelah. Itu pertama. Yang kedua, saya yakin mereka itu sudah ke LAI, sudah mendatangi LAI, bahkan sudah menyurati itu, yakin saya. Tapi mental. Lalu mereka punya ide gitu. Punya ide bagaimana supaya orang Kristen yang mengajukan ke LAI. Jadi hati-hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, penerjemah LAI itu bukan orang dungu, bukan orang yang nggak pernah sekolah gitu loh. Seperti orang-orang yang tidak setuju pakai nama Allah ini, ya kenapa? Karena mereka nggak ngerti sejarah, mereka nggak belajar etimologi apa, diprovokasi. Oh kita nggak mau pakai nama Allah, kembalikan aja nama Allah kepada Islam. Begitu Pak, mereka memprovokasi orang-orang ini. Penerjemah itu yang ada di LAI itu ada yang gelar profesor loh, bukan orang dungu itu, bukan orang bodoh itu gitu loh. Jadi kita umat-umat Kristen yang berhikmah, ojo terpancing, dengerin aja. Kalau memang kalian keberatan, udah ajukan gugatan, selesai, ada jalur hukum, silakan. Masalah menang kalah, kalau misalnya kalah derita elu. Gitu, itu aja. Terima kasih. Oke, bagus. Tadi Wikipedia sudah Wikipedia sudah selesai. Udah, ini mungkin saya lampirkan satu ya surat, karena ada yang bilang dari pendeta Saragi juga ada yang meminta maaf. Itu bukan tentang kata Allah ya, tapi tentang terjemahan yang belum sempurna. Terjemahan nggak bakalan bisa sempurna, makanya kita harus merujuk juga ke naskah sumber. Ya, terjemahan itu hanya kita mendekati pemahaman kita agar kita bisa lebih memahami Alkitab itu lebih mudah, tapi tidak dikatakan itu sempurna. Jadi ingat, itu bukan tentang kata Allah yang diminta maafin ya. Nah ini surat terbuka ya, dari diwakili oleh pendeta Anwar Chen ya selaku kepala departemen penerjemahan LAI ya. Di sini mengatakan ya bahwa kata Allah masih dipersoalkan oleh sebagian pengguna Alkitab. Ini orang Kristen sendiri berarti.
Persoalan ini mencuat ke permukaan karena ada beberapa kelompok yang menolak penggunaan kata Allah dan ingin menghidupkan kembali penggunaan nama Yahweh atau Yahweh. Nah, itu dia. Dalam teks Ibrani sebenarnya nama Yahweh atau Yahweh ditulis mereka hanya itu dengan pengen supaya orang Kristen sendiri yang berselisih paham tentang kata Allah ini kita jangan provokasi ya. Jangan sampai Mereka itu aja memprovokasi. sih. Itu Ya, golongan Tio dan sebagainya itu yang nggak tahu sejarah ya. Kita jangan terprovokasi. Mereka pengen ngadu domba antara orang Kristen dengan LAI teman-teman, sesama Kristen sendiri. Jangan terprovokasi kita. Jangan ya. Ini teman-teman bisa baca nanti, cari aja. Nah, di sini dikatakan juga bahwa LAI kampanye yang menolak kata Allah, Alkitab melancarkan kalangan tertentu dengan memelintir fakta sesungguhnya tentang sikap pemerintah Republik Indonesia tentang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Pemerintah RI tidak mengintervensi penerjemahan Alkitab dan malah mempercayakan tugas itu kepada LAI. LAI adalah badan hukum yang diakui negara dan ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk menerjemahkan, mencetak dan menyalurkan kitab suci Alkitab. Ada SK-nya. Gitu. Nah, udah benar. Saya memang kenal dengan Dr. Anwar Chen. Saya jadi satu tim waktu debat dengan Muslim waktu itu. Beliau sangat smart di dalam pemahaman kata-kata, bahkan inti dari perkataan Allah itu dijelaskan dengan luar biasa. Tetapi ketika saya menjelaskan sebenarnya Tuhannya orang Islam itu bukan Allah, tetapi lah gitu. Al itu sang lah gitu. Lah itu. Tetapi biarkan itu, kita sembunyikan dulu nanti, kita pukul belakangan seperti strategi Pak Bom Bom gitu. Tapi masalahnya kita di Indonesia nggak pakai bahasa Arab. Iya, kita pakainya bahasa Indonesia. Iya, makanya nanti dulu kita permainkan terus gitu. Mereka itu kan bangsa emosi gitu. Iman karena emosi, bukan karena logika, bukan karena firman. Mereka itu adalah iman yang nggak benar. Betul. Selalu angkat pedang gitu. Oke, nggak apa-apa, biarin aja. Jadi kalau mengacu kepada bahasa Arab yang asli, yaitu bahasa Arab kunonya, al itu sang kalau diterjemahkan. Tuhan mereka itu bukan Allah. Tuhan mereka itu lah, begitu. Alkitab sebuah buku, Allah sebuah Allah, sesembahan, ilahun gitu. Jamannya itu alihatan, begitu. Oke, sudah mantap ini, sudah sampai kepada titik yang bisa kita akhirnya kita bercanda aja lah di dalam memahami ini. Karena kemarin juga saya ditanya oleh Komal Kristen, Abi, teman Abi itu bom-bom itu kenapa sih begitu katanya. Saya belum ngerti bom-bom. Kita ketemu sekarang dengan Pak Bom-bom dan ada yang bertanya sama Pak Bom-bom. Ya sudah selesai, sudah sekarang urusannya. Masalah itu ditanya sama Komal yang saya masuki tadi malam. Oke, bagus. Oke, Habib. Habib sudah ini nih. Ya, makasih buat saudara WK ya, sama teman-teman lainnya ya, luar biasa ya. Hidup BSM. Blackstone Management. Masih Blackstone ya WK ya? Iya, nggak bisa putih batunya soalnya. Kayak sudah bisa putih jadi Whitestone. Kamu tahu nggak, Habib, ini saya congkel ketika saya naik haji. Ini adalah serpihan Hajar al-Aswad nih. Berani sekali, emang benar? Ini benar ini. Ini ditawar 250 juta. Abi nggak kasih. Ini Abi congkel waktu Abi naik haji. Nih. Bisa dicongkel Abi. Dosa ini bisa menyerap dosa nih batu hitamnya Abi nih. Nah, lihat nih. Ini Hajar al-Aswad. Ini asli Blackstone. Blackstone-nya ini. Nggak bahaya nih. Nggak bahaya. Kita mencium doang itu. 250 juta mencium doang. Langsung hapus dosanya.
Nggak bahaya ini Pak Habib. Pak Saifuddin, nggak bahaya nih. Ya saya sembunyiin kalau saya jalan di mall, saya sembunyiin. Ini bercanda apa serius? Harganya sudah 250 juta. Abi Kalau ntar pada berebutan nyium tangannya Abi nih. Iya, makanya ini mahal sekali nih. Blackstone. Jadi gitu WK. Mau punya ini nggak WK? Ini Bisa dibagi dua lagi tuh kayaknya tapi. Wah. Ini lambang apa ini? Lambang kuda itu. Wih. Ini kuda, bukan muda. Bu Sofiatul bilang kuda ini. Nih. Demi kuda yang berlari terengah-engah. Awas ditarik paksa, Bi. Ditarik paksa penggal itu jari, Bibi. Saya sembunyiin ini. Begitu mahalnya di batu. Iya. Halo, Iman. Shalom. Iya. Ada mau sampaikan, Man? Jadi udah selesai nih kata Allah nih ya. Iya. Mau nyanyi nih, pasti mau nyanyi. Enggak, udah malam. Enggak, saya mau ini aja, Abi. Bener nggak sih di dalam kitab sucinya mereka Al-Hajj itu Al-Hajj 40 udah ada kata Allah di dalam gereja Al-Hajj 40. Sudah. Jadi artinya orang Kristen Arab sudah memakai kata Allah itu, dan Tuhannya mereka sudah mengakui bahwa Kristen Arab sudah memakai kata Allah duluan. Itu tertulis dalam Al-Hajj 40, di mana di dalam gereja-gereja ada tertulis nama Allah. Oke, begini Bang Iman, aku tahu tuh ayat itu Al-Hajj 40. Iya, matikan dulu suara kau itu berisik, murah sekali. Mok. Iya, begini. Halo, suara. Halo. Kenapa suara terpenggal-penggal itu? Oh, halo. Ternyata soundku yang murahan ternyata. CP ngomongin orang sound murahan. Mendingan dulu nggak pernah macet-macet walaupun harus hanya harga 50. Oke. Iya. Di Al-Hajj 40 dikatakan bahwasanya Allah berkata bahwasanya penggunaan kata Allah sudah digunakan di masjid, di gereja, rumah-rumah ibadah Yahudi. Nah, justru itu tidak benar. Orang Yahudi tidak pernah mengenal kata Allah. Orang Kristen tidak pernah mengenal kata Allah. Jadi kalau mereka mengatakan bahwasanya hapus Allah dalam Alkitab, hapus itu Al-Hajj 40. Nah, itu serangan balik. Hapus lagi kata Injil. Injil itu bahasa Yunani. Jadi inilah buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pendusta. Tidak pernah alif lam lam ha ini diucapkan oleh si Musa. Tidak pernah. Tidak pernah alif lam lam ha ini diucapkan oleh si Yakub. Tidak pernah. Itu bukti salah satu Allahnya itu tidak maha mengetahui. Ya, jadi kalau mau debat dipakai jadi itu jadi dua pedang untuk mentabok si Zuma. Satu lagi untuk apa ya, dilema bagi mereka ayat itu, dilema secara sejarah ayat itu salah, secara menggebu-gebunya si Zuma untuk menghapus kata Allah. Ternyata ada Allah yang mengatakan mereka sudah berhak menggunakan kata Allah. Itulah kira-kira, paham ya? Ya, itu jawaban yang benar. Bagus. Iya. Alaikan nur ya Habib Syihab. Mana Panadol? Harus pakai Panadol mentarjiknya, Habib. Alaikan nur, atasmu terang. Kamu terang, menjelasnya itu terang. Udah bagus. Oh, gitu ya. Saya nggak perlu jawab lagi. Gitu. Oh ya, luar biasa ya. Memang kalau sudah si Habib yang menjelaskan sudah bagus sekali. Alhamdulillah. Iya. Halo orang aneh. Ada nih orang aneh. Satu lagi. Tiga lagi juga boleh lah kalau. Kan? Ini masih berlanjut nggak nih ntar nih hari Sabtu ini? Apa soalnya aku belum. Masih daftar aja cepet. Aku mau daftar, aku nggak tahu bagaimana caranya.
Ibu Binem, udah langsung ikutin. DM aja DM. Biar cepat langsung ya. Ikut balik Ya. Saya WA, saya WA. Ini saya balas di ini ya pakai akun buat balas. Aku udah follow Ya. Winaf soalnya. Ya udah di belakang layar aja bercepat ini diskusinya ada. Lanjut saya Bang. Waduh, Nanti pada ngantuk nanti orang-orang nanti. Ya. Lanjut. Oke, ya. Buat para kadrun-kadrun di bawah yang tak suka dengan diskusi ini, bawalah data. Ya, jangan bawa mic dan congor. Nggak pakai di sini. Ya. Halo orang aneh. Orang aneh. Ya shalom, salam alaikum. Salam. Silakan. Salam. Alaikum. Ya, silakan Anda mau sampaikan. Ya cuman mau itu aja menambahkan aja bang. Tentang kata-kata Allah itu sebenarnya ya terserah mereka lah mau mereka perdebatkan tentang Allah mau apapun terserah lah, bodo amat sama kita bang, nggak peduli kita sama mereka itu bang. Terus Ya. apa namanya tentang apa tadi satu lagi bang, Pak Saifuddin tentang Injil kata Injil ini. Injil. Ya harusnya Alkitab betul. Nabi-nabi. Alkitab Injil macam itu. Betul. Itu yang harus diluruskan juga itu. Ngapain kita harus takut-takut? Bodoh amat itu. Injil itu dari Yunani, ya hapusin aja langsung dari Quran mereka. Kalau memang berani gitu. Kalau nggak bakal berani, Mas. Intinya aja gini tentang boykot kemarin aja gitu bang. Kalau memang mau boykot, coba kau boykot dulu Google. Berani nggak kau? Boykot Google, mati dunia bang, mati dunia. Di boykot Instagram, Facebook, emak nanti mau ngapain update status? Pakai apa? Pakai apa? Status WA, status Instagram, status Facebook mau pakai apa? Masa kembali ke batu? Makanya saya bilang tanggung boykot McD segala macamnya. Sekalian boykot Google, mati hidupmu. Mati hidupmu. Sadaqallahul adzim. Itu aja cuman bang. Siap orang aneh. Iya, itu helmmu itu Siap, Bang. hijau itu. Iya, warna hijau. Kayaknya itu salam satu aspal itu. Betul bang. Iya, hati-hati berkendara, Tuhan berkati, rezekimu ada selalu, ya anak keluarga diberkati oleh Tuhan ya. Amin. Siap. Amin. Oke ya. Siap. Iman, ngapain di atas, turunlah. Ya, kirain diturunin. Ya udahlah, aku terus sendiri lah. Sabtu ya. Iman Iya. Sabtu ya. Oke, Iya. siap. On cam nanti, aku ingin lihat nanti Aku hidungmu juga. gimana mancung ke PC. Kenapa orang aneh? Aku turun juga atau diturunin nih? Turunlah dulu kau, biar dulu yang naik ini orang-orang yang profesor doktor sini ya. Siap, Nah, Pak orang aneh, siap, Pak orang siap, aneh siap, bagian siap. ini aja nih, apa namanya merame-ramein gitu. Oke ya, Pak orang aneh ya. Aku sampai siap. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak orang aneh. Shalom, Tuhan berkati, luar biasa. Halo Babe. Babe. Selamat Islam malam. Selamat malam. Islam Kristen? Saya kepercayaan saya. Islam Kristen Pak? Saya kepercayaan. Di KTP apa? Di KTP? Di KTP saya Islam. Mikir 5 detik. Langsung Pak. Oh, Islam udah jadi aliran kepercayaan sekarang. Aliran kepercayaan sekarang Islam. Bapaknya yang Enggak, bilang KTP tadi dia KTP kepercayaan bukan padahal Islam. Enggak, saya cuma kepercayaan. Oh, Islam Pak, KTP-nya Bapak Islam. Enggak. Gimana sih? Saya mau nanya aja. Sederhana pertanyaan saya. Oke, silakan. Apa bedanya Allah sama Tuhan? Oke. Itu ya, tolong di-mute dulu. Oke, halo Kiai Haji Abu-Abu. Ada mah Abu Yusuf, Abu Bakar, Abu-Abu. Halo, Abu-Abu. Halo, supir burak ini. Oh, supir burak. Oh ya, awas oleng ke kiri nanti nabrak nanti Hajar Aswad bahaya. Ya, silakan Abu-Abu. Pak Bom. Mana Pak Bom? Masih ada Pak Bom Bom? Lagi makan Nabi. Oh iya masih ada. Iya, halo Abu-Abu, silakan Abu-Abu. Ada yang mau sampaikan Abu-Abu? Udah bisa dipersilakan ya. Hah? Udah bisa. Iya. Islam Kristen Abu-Abu? Supir burak. TP ini gimana sih kau? Iya, Bapak Islam apa Kristen? Mau nanya apa Pak? Bukan supir burak gini.
Jibril. Bapak mau nanya apa? Ya baik. Ini saya ketawa dengan pembicaraan ini Pak sebetulnya. Aha. Nama Suma makin naik. Seorang satpam ini menggetarkan kita orang yang pintar. Pasti untungnya itu di Gubernur Suma. Nggak ada. Apa pandangannya satpam kok bisa getarkan kita orang pintar? Nah itulah hebatnya dari mereka. Seorang buta huruf bijak bisa jadi panglima perang. Betul Pak Abi. Jadi mulai sekarang nggak usah kita gubris itu. Acukan Bang Mila sangat toh Pak Bom. Ya. Bom itu acukan Bang toh. Seorang satpam itu ijazah rumah itu kan ijazah paket C. Paket D, ya. Paket D. Kita yang sarjana begini kok bisa dikalahkan itu. Nggak usah digubris lah. Kalau memang mereka silahkan maju ke pengadilan. Selesai. Mantap. Iya, nanti kita bisa kick balik ya. Nah, kalau kita menang hapus kata Allah di Al-Qur'an. Nah, itu aja. Kalau perlu JP buka maskernya dia. Iya. Kita buka maskernya kalau perlu. Jangan nanti mancung giginya, bukan hidung, mancung giginya mancung. Nah, mereka kan tidak malu. Iya. Mereka simpan malunya ada di Maluku, Jambon sana. Oke.